Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Dasar Akuntansi. Nama saya Aurora Indah Puspaningrum, NIM 202453117 dan teman saya. Dan saya Satrio Akbar Firmansyah, NIM saya 2024 53118. Saya Ardan Wayu Saputro dengan NIM 2024 53049. Saya Guntur Eka Wicaksono dengan NIM 2024 53119. Lanjut. Oke, iya. Kali ini kelompok 2 akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Di sini kita mengambil sampel dari perusahaan di bidang jasa, dan kita mengambil sebuah studi kasus studio foto super ini dari Kudus. Dan ini saya dalam kebagian persamaan akuntansi, langsung kita jelasin dari bulan pertama. Pada tanggal 11 Oktober, Mr. Joko ini menanamkan sebuah modal sebanyak 30 juta. Lalu pada tanggal 12 Oktober, si studio foto super ini hutang bank sebanyak 10 juta. Lalu pada total saldonya dari 30 juta plus 10 juta menjadi 40 juta. Nah, ini ada tabel, kan ada tabel harta nih. Tabel harta, dan sisi kanannya itu ada utang plus modal. Kedua ini saldonya itu harus balance, sama-sama 40 juta itu dari harta, dan utang plus modal pun 40 juta. Lalu pada 13 Oktober, Studio Foto Super menyewa sebuah ruko dalam jangka waktu 1 tahun, dan biaya uang sewanya itu sebanyak 10 juta. Lalu berkurang nih kasnya 10 juta menjadi 30 juta, dan uang modalnya pun berkurang 10 juta. Lalu pada 14 Oktober, Studio Foto Super membeli peralatan studio sebanyak 28 juta. Lalu saldonya sisa 2 juta. Pada tanggal 15 Oktober, jasa foto super ini mendapatkan job pertama kali dengan jasa foto album tunai sebanyak 1.200.000. Lalu uang kasnya ini bertambah menjadi 3.200.000. Pada tanggal 16 Oktober, si Mr. Joko ini menarik uangnya yang istilahnya itu prive sebanyak 500.000. Lalu sisa saldo bulan Oktober ini menjadi 2.700.000. Utang plus modal pun juga sama, itu harus balance 2.700.000 juga. Langsung kita skip bulan terakhir. Pada bulan September, itu sama transaksi berupa foto studio, foto box, foto wedding, pelunasan foto kredit, penarikan uang atau prive, jasa foto pre-wedding, dan lain-lain. Kita totalnya dalam satu periode dari bulan Oktober 2020 sampai September 2021, kita total menjadi 110 juta. Itu di kolom si hutang, apa itu, uang kas itu. Lalu utang plus modal itu pun harus balance juga 110 juta. Lalu kita pindah ke jurnal umum aja, nanti biar dijelasin sama Mas Ardian Wahyu Saputro ini. Silakan Mas, langsung jelasin. Untuk jurnal umum akan saya jelaskan. Nah, di jurnal umum itu eh, mengklasifikasi dari transaksi persamaan akuntansi ke dalam kredit atau debit ya. Nah, kita ambil sampel aja dari bulan pertama yaitu bulan Oktober tahun 2020. Tanggal 11 Oktober, studi foto super ini eh, mendapat tanaman modal dari Mr. Joko sebesar 30 juta rupiah. Maka kas bertambah di sisi kiri atau sisi debit sebesar 30 juta. Kemudian untuk modal juga bertambah di sisi kanan, yaitu di sisi kredit sebesar 30 juta. Nah, untuk tanggal 12, studi foto ini meminjam atau berhutang kepada bank sebesar
10 juta rupiah. Maka untuk kasnya bertambah karena mendapatkan uang dari utang sebesar 10 juta dan untuk hutang juga bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta. Untuk tanggal 13, studi foto ini membayar beban sewa ruko sebesar 10 juta. Maka untuk beban sewa ruko bertambah di sisi debit sebesar 10 juta dan untuk kasnya berkurang karena melakukan pembayaran sehingga berkurang 10 juta di sisi kredit. Kemudian untuk tanggal 14 Oktober, studio foto memberi sebuah peralatan atau membeli peralatan seharga 28 juta rupiah. Maka untuk peralatan bertambah di sisi debit sebesar 28 juta rupiah dan untuk kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 28 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 15, studi foto mendapatkan jasa atau pendapatan sebesar 1.200.000. Untuk kasnya bertambah di sisi debit sebesar 1.200.000. Kemudian untuk pendapatannya juga bertambah di sisi kredit sebesar 1.200.000. Nah, kemudian untuk tanggal 16, pemilik melakukan penarikan uang atau yang disebut dengan privel. Maka untuk akun privel bertambah di sisi debit sebesar 500.000 karena pemilik melakukan penarikan sebesar 500.000 dan untuk kasnya berkurang ya di sisi kredit 500.000 karena dilakukan penarikan. Nah, penjelasannya untuk bulan pertama sebagai contoh selesai. Kemudian kita lihat untuk balance daripada sisi debit dan kredit. Nah, dalam satu periode yaitu 1 tahun, ini kita bisa melihat totalnya sebesar 599.800.000 untuk di sisi debit akan sama dengan di sisi kredit karena untuk jurnalnya kita harus kedua sisi harus balance ya harus sama. Kita lihat di sini sudah balance atau sama bisa dikatakan ini sudah sesuai. Maka kita langsung lanjut ke buku besar yang akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Kita masuk ke buku besar. Buku besar yang ada pengelompokan beberapa transaksi, ada beberapa transaksi di sini. Ada kas, hutang, peralatan, piutang, kredit modal, beban sewa, dan lain-lain. Kita ambil contoh untuk pengambilan kas. Kita ambil dari jurnal umum. Kas 30 juta masuk ke debit. Ini kas Jakarta Mister Joko 30 juta debit. Lalu kredit modal Mister Joko 30 juta. Modal 30 juta kredit. Di sini kita harus teliti untuk memasukkan transaksi agar balance nanti di neraca saldo karena menentukan balance atau tidak ada di neraca saldo. Bisa lanjut Mbak Aurora Indah Maningrum untuk menerangkan tentang neraca saldo. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang neraca saldo. Jadi neraca saldo ini sudah tinggal masukin dari buku besar, dari jurnal umum, dan dari persamaan akuntansi itu sudah balance semua, tinggal dimasukkan ke neraca saldo. Contohnya ini di kas. Debitnya itu sebanyak 101.700.000, terus piutangnya 300.000, peralatannya 65 juta, itu di debit, hutangnya tidak ada. Terus di pendapatannya itu masuknya ke kredit yaitu 297.900.000 rupiah. Dan untuk modalnya sebanyak 30 juta rupiah. Untuk beban sewanya yaitu di 10 juta rupiah. Prefernya di debit 30 juta rupiah. Untuk beban air dan listrik itu sudah sesuai sama yang ada di buku besar yaitu 23.950.000. Untuk beban promosi di 4.800.000. Terus beban perbaikannya ini di 20.150.000. Beban dekorasi di 15 juta.
beban gajinya 46 juta, kendaraannya itu 7 juta, beban gift Natal 1.200.000, beban gift Natalnya 1.200.000, beban perekrutannya 100.000, untuk retur figura dan retur album itu 700.000, dan untuk beban servisnya 2 juta rupiah. Jadi ini di debit dan kreditnya itu harus balance, semuanya itu harus balance. Untuk beban-beban ini maksudnya di debit semua. Yang di kredit itu maksudnya cuma pendapatan sama modal. Udah itu aja sih dari aku. Oke, ada pertanyaan. Mungkin audiens yang lihat dari YouTube bisa ditulis di komen di bawah ya. Atau saran-saran dari kekurangan kita. Oke, ada tambahan lagi Mas Gunter, Mas Ardian, dan Mbak Aurora. Jika tidak ada, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.